Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Sidang atas kesempatannya. Yang saya hormati kedua pembimbing saya, Bu Rima dan Bu Dewi Mardiana. Yang saya hormati juga dosen penguji Bapak Najib yang telah bersedia menguji saya hari ini. Perkenankanlah saya untuk memaparkan presentasi skripsi saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran Berbasis Edmodo, materi Sistem Persamaan Linier 2 Variabel, kelas 8, SMP Negeri 11, Kota Pekalongan. Untuk bagian pertama, ada latar belakang. Sama-sama kita ketahui bahwa saat ini kita sedang menghadapi wabah virus corona. Nah, di SMP Negeri 11 Kota Pekalongan, pada saat sebelum pandemi, guru mata pelajaran matematika mengajar di kelas sumber belajar menggunakan buku paket, dan juga guru matematika di sana menggunakan contoh persoalan sehari-hari untuk bisa lebih memahamkan siswanya terhadap materi yang diberikan. Lalu, pertanggal 14 Maret 2020 tahun lalu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan surat edaran menganjurkan kepada seluruh sekolah di Indonesia untuk melaksanakan belajar di rumah masing-masing. Dan juga menganjurkan untuk isolasi mandiri selama 14 hari kepada seluruh warga sekolah. Nah, karena hal itu, maka di SMP Negeri 11 Kota Pekalongan ini melaksanakan kegiatan belajar di rumah secara online atau disebut daring, itu dengan menggunakan memanfaatkan grup WhatsApp. Di situ siswa diberikan materi untuk dibaca, lalu untuk penilaiannya. Oleh karena masalah tersebut, maka ditemukanlah solusi untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Edmodo. Dengan tujuan yang pertama, untuk mengetahui langkah-langkah dalam membuat atau mengembangkan media pembelajaran berbasis Edmodo ini. Yang kedua, untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis Edmodo yang valid dan praktis. Kemudian pembahasan berikutnya ada konsep utama. Pada pembahasan konsep utama ini ada tinjauan pustaka, yaitu tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini ada 3. Penelitian milik Sadiah tahun 2018, lalu ada penelitian milik Muna tahun 2017, dan penelitian milik Wicade tahun 2017. Nah, penelitian milik Sadiah ini sama-sama mengembangkan media pembelajaran berbasis Edmodo. Sama-sama di tingkat SMP juga, namun penelitian ini mengambil materi aritmetika. Lalu penelitian kedua yang relevan, ini adalah milik Muna tahun 2017. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, yaitu sama-sama mengembangkan media pembelajaran berupa video. Namun terdapat perbedaan yakni pada saat pembuatannya. Penelitian ini mengembangkan media berbentuk video dengan menggunakan makromedia flash untuk membuat atau mendesainnya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini hanya menggunakan slide PowerPoint saja untuk dibuat ke videonya. Lalu, selain ada 2 itu, penelitian berikutnya adalah milik Wicade tahun 2017 yang sama-sama mengembangkan atau memanfaatkan aplikasi Edmodo sebagai solusi pada masalah tersebut. Namun terdapat perbedaan, yakni pada penelitian Wicade ini menggunakan model
P3, dan blended learning. Nah, pembahasan kedua di bagian ini adalah teori belajar. Teori belajar ini adalah teori yang mendasari dilaksanakannya penelitian. Teori yang pertama ada dari teori Piaget. Teori Piaget ini membagi pertumbuhan kemampuan berpikir manusia menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor. Ini dialami oleh anak usia 0 sampai 1,5 tahun, di mana anak ini hanya mampu mengenali lingkungannya dengan simbol atau bentuk fisik yang ada di depan mata saja. Lalu tahap kedua ada praoperasional. Pada tahap ini anak sudah bisa mengenali lingkungannya tanpa harus ada simbol di depan mata. Lalu tahap yang ketiga ada operasional konkret. Operasional konkret ini dialami oleh anak usia 6 sampai 12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai bisa berpikir logis terhadap sesuatu yang sudah ada di depan dia. Lalu, tahap yang terakhir adalah tahap operasional formal. Tahap operasional formal ini dialami oleh usia di atas 12 tahun yang sudah mulai bisa berpikir logis terhadap sesuatu yang abstrak atau sudah tidak berbentuk di depan mata. Lalu, teori yang kedua ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini adalah teori yang mengupayakan siswa atau anak agar mendapatkan informasi secara pribadi. Lalu setelah mendapatkan informasi, siswa dapat dengan sendirinya menyimpulkan konsep-konsep yang ada di suatu materi untuk kemudian bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Lalu yang ketiga ada teori Brunner. Berdasarkan definisi para ahli dapat disimpulkan bahwa teori Brunner ini mengajak siswa untuk bisa memanfaatkan seluruh indera yang ada di tubuhnya untuk bisa memaksimalkan saat proses pembelajaran. Demikian ketiga teori yang mendasari dilaksanakannya penelitian ini. Lalu pembahasan berikutnya ada kerangka penelitian. Kerangka penelitian ini adalah rencana alur penelitian yang akan dilakukan. Yang pertama ada pembelajaran matematika. Pada tahap ini dilakukan pengamatan atau observasi terhadap kegiatan belajar mengajar. Lalu setelah mengamati proses pembelajaran, didapat beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah guru menggunakan sumber belajar berupa buku paket dan ringkasan materi yang dibuat sendiri. Lalu yang kedua, ternyata minat belajar siswa itu rendah. Lalu yang ketiga, penguasaan materi masih kurang. Lalu yang terakhir, keefektifan pemanfaatan fasilitas belajar yang masih kurang. Setelah mendapat data-data dari hasil pengamatan atau observasi, maka direncanakan untuk membuat atau mengembangkan media pembelajaran berbasis Edmodo di kelas 8 materi SPLDV. Setelah direncanakan mengembangkan media yang inovatif, lalu langkah berikutnya adalah memvalidasi media tersebut dan menguji kepraktisannya agar media yang akan dikembangkan valid dan praktis. Pembahasan berikutnya adalah metode penelitian. Pada metode penelitian ini ada 3 pembahasan. Yang pertama, model pengembangan. Model pengembangan pada penelitian ini menggunakan model penelitian dari Thiagarajan, yaitu 4D. Define, design, develop, dan disseminate. Pada tahap pertama, define. Tahap define memiliki beberapa langkah. Yang pertama adalah analisis ujung depan, analisis siswa,
analisis tugas, analisis konsep, dan perancangan tujuan belajar. Analisis ujung depan digunakan untuk mengetahui kondisi siswa atau kondisi lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, analisis siswa. Analisis siswa ini dilakukan untuk mengetahui lebih dalam. Analisis siswa digunakan untuk mengetahui lebih mendalam tentang masing-masing siswa. Kemudian berikutnya adalah analisis tugas. Analisis tugas di sini maksudnya adalah merencanakan alur penelitian yang akan dilakukan. Yang berikutnya adalah analisis konsep. Analisis konsep di sini itu menyesuaikan materi yang akan disampaikan dengan KD yang seharusnya. Lalu yang terakhir ada rancangan. Lalu yang terakhir ada perumusan tujuan pembelajaran. Perumusan tujuan pembelajaran ini diturunkan dari KD yang sudah ada pada analisis konsep. Lalu tahap kedua, yaitu tahap desain, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah penyusunan standar tes, yang kedua memilih media, yang ketiga memilih format, yang terakhir perencanaan rancangan awal. Penyusunan standar tes dilakukan untuk mengetahui materi dan bentuk-bentuk soal serta penskorannya agar sesuai. Lalu berikutnya pemilihan media. Pemilihan media ini dilakukan berdasarkan analisis yang sudah dilakukan sebelumnya, yaitu analisis ujung depan, analisis konsep, dan analisis siswa. Setelah memilih media, kemudian memilih format. Pada tahap ini yang dilakukan adalah menyusun atau membuat storyboard. Storyboard yang dibuat memuat bagian-bagian penting dari media yang akan dikembangkan. Selanjutnya, perencanaan rancangan awal itu adalah implementasi dari storyboardnya. Jadi pembuatan media yang berdasarkan storyboard yang sudah dibuat. Lalu tahap ketiga ada tahap develop. Tahap develop ini ada beberapa langkah. Yang pertama, validasi ahli atau praktisi. Yang kedua, revisi. Yang keempat, uji coba pengembangan. Yang selanjutnya, revisi jika diperlukan. Namun, pada penelitian ini hanya berhenti pada tahap develop saja, agar mempermudah penelitian. Lalu yang berikutnya adalah instrumen pengumpulan data. Instrumen yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama ada wawancara, yang kedua observasi, yang ketiga angket, dan yang terakhir adalah hasil belajar siswa. Wawancara adalah kegiatan dua orang untuk mendapatkan informasi yang dilakukan berupa tanya jawab. Dalam hal ini, wawancara digunakan untuk mencari tahu atau mencari informasi terhadap masalah-masalah yang ada atau gejala-gejala yang terjadi. Kemudian observasi. Observasi ini adalah pengamatan terhadap suatu kasus untuk mengetahui gejala-gejala yang terjadi di dalamnya juga. Kemudian angket. Angket adalah lembar penilaian terhadap media yang akan dikembangkan. Angket pada penelitian ini menggunakan skala Likert 1-5. Digunakan untuk penilaian validasi dari media yang akan dikembangkan. Kemudian yang terakhir adalah hasil belajar siswa. Hasil belajar siswa ini digunakan untuk mengetahui seberapa berhasil media yang dikembangkan terhadap siswa. Pembahasan berikutnya adalah teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama datanya diubah menjadi persen terlebih dahulu. Setelah melalui proses persentase, lalu hasil persennya disesuaikan dengan tabel yang ada. Itu berlaku juga untuk validitas dan kepraktisan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah hasil. Hasil dari penelitian ini yang pertama adalah tahap define. Pada tahap define ini dilakukan beberapa langkah. Yang pertama, analisis ujung depan. Pada analisis ujung depan dihasilkan bahwa yang pertama, motivasi belajar siswa itu masih rendah. Yang kedua, kejenuhan
siswa terhadap pembelajaran daring yang dilakukan. Kemudian siswa jenuh karena harus menatap lebih lama layar ponsel mereka ataupun komputer mereka karena digunakan untuk membaca materi yang diberikan oleh guru. Kemudian, ternyata materi yang diberikan oleh guru itu hanya berupa teks yang minim sekali penjelasan. Karena masalah-masalah tadi membuat pembelajaran yang terjadi hanya satu arah saja. Setelah melakukan analisis ujung depan, berikutnya adalah analisis siswa untuk mengetahui lebih lanjut masing-masing siswa. Data yang didapat adalah yang pertama, mayoritas siswa mempunyai kemampuan kognitif yang menengah ke atas. Tidak hanya kemampuan kognitif saja, siswa juga mahir dalam mengoperasikan ponselnya atau komputernya karena digunakan untuk pembelajaran daring. Kemudian berikutnya adalah berdasarkan hasil observasi dan wawancara, beberapa siswa menyukai proses pembelajaran yang disertai dengan gambar-gambar penjelas seperti itu. Tambahan, berdasarkan wawancara kepada guru, ternyata beberapa siswa itu masih belum bisa mengoperasikan atau membedakan antara variabel, koefisien, dan konstanta. Bahkan masih ada siswa yang menjumlahkan koefisien variabel dengan konstantanya. Setelah melakukan analisis ujung depan dan analisis siswa, langkah berikutnya adalah melakukan analisis konsep. Analisis konsep ini yang dilakukan adalah menyesuaikan materi yang akan disampaikan dengan KD yang seharusnya. Pada penelitian ini, materi sistem persamaan linear 2 variabel terdapat dalam KD 3.5 dan 4.5. Langkah terakhir dari tahap define adalah perumusan tujuan pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran ini diturunkan dari KD yang ada pada analisis konsep tadi. Kemudian, setelah melakukan tahap define, berikutnya melakukan tahap desain. Tahap desain ini dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, penyusunan standar tes. Yang kedua, pemilihan media. Yang ketiga, pemilihan format. Lalu yang terakhir, perencanaan rancangan awal. Yang pertama dilakukan itu penyusunan standar tes. Pada langkah ini yang dilakukan adalah menyusun materi-materi yang akan diberikan pada tahap pemilihan media. Berdasarkan analisis siswa, maka dikembangkanlah media pembelajaran berbentuk video. Kemudian di dalam video pembelajaran itu disajikan beberapa ilustrasi menggunakan kartun atau icon game Among Us. Diharapkan semangat siswa dalam belajar akan meningkat. Di dalam video juga diberikan gambar-gambar seperti gula dan tepung itu agar mempermudah siswa dalam membayangkan di kehidupan sehari-hari. Jadi materi bisa lebih masuk ke siswa. Lalu langkah berikutnya adalah pemilihan format. Pemilihan format di sini dilakukan pembuatan storyboard. Storyboard di sini memuat hal-hal penting atau bagian-bagian penting yang ada di video pembelajaran. Pada storyboard ini dibuat 2 video. Video pembelajarannya dibagi menjadi 2, yaitu yang bagian pertama adalah bentuk umum dari SPLDV dan penyelesaian dengan metode eliminasi. Kemudian video kedua berisi penyelesaian dengan metode substitusi dan grafik. Namun setelah storyboard dibuat, mendapatkan saran dari dosen pembimbing untuk membagi lagi. Jadi setiap metode itu berada dalam satu video saja. Jadi ada 3 video. Video yang pertama adalah bentuk umum dan eliminasi. Yang kedua, penyelesaian dengan metode substitusi. Kemudian video ketiga adalah penyelesaian dengan metode grafik. Setelah dibuat storyboard, lalu dibuatlah rancangan awal, yaitu implementasi video pembelajaran tadi
dari storyboard yang sudah dibuat. Kemudian, tahap ketiga yang dilakukan adalah tahap develop. Pada tahap develop ini, ada beberapa langkah. Yang pertama adalah validasi ahli. Itu dilakukan oleh 3 dosen matematika dan 5 guru matematika. Setelah media pembelajaran bentuk video tadi selesai dibuat, lalu diberikan kepada validator untuk bisa diberi penilaian apakah media ini valid, lalu bisa diuji cobakan atau belum, seperti itu. Pada langkah ini ternyata media pembelajaran yang dikembangkan mendapatkan nilai sebesar 86% dari nilai maksimal yang harus didapat. Berarti media pembelajaran yang dikembangkan masuk kategori sangat valid. Namun, beberapa validator memberikan saran atau masukan agar beberapa bagian di dalam video ini diperbaiki. Nah, karena mendapatkan saran dan masukan dari validator, maka langkah kedua yang dilakukan adalah merevisi media tadi. Beberapa di antaranya yang harus diperbaiki adalah durasi di bagian slide tertentu, kemudian pelafalan simbol harus diperbaiki, lalu harus ada tambahan penjelasan suara di bagian tertentu, kemudian teks yang tidak diperlukan disarankan untuk dihapus saja, atau memang ada teks yang terlalu banyak itu dibagi menjadi beberapa agar mudah dibaca oleh penonton atau pengguna media tersebut. Lalu yang harus diperbaiki adalah tampilan langkah untuk menggambar grafiknya. Lalu ada masukan untuk memperhatikan akses masuk ke aplikasi Edmodo. Lalu yang terakhir adalah intonasi dan volume suara. Setelah melakukan revisi, media pembelajaran yang dikembangkan bisa diuji cobakan kepada responden. Pada langkah ini, respondennya berjumlah 30 siswa, yaitu kelas 8 SMP Negeri 11 Kota Pekalongan. Setelah diuji cobakan, ternyata media pembelajaran ini mendapatkan nilai sebesar 82% dari nilai maksimal yang harus didapat, dan masuk ke dalam kategori sangat praktis. Nah, karena media pembelajaran yang dikembangkan ini tidak mendapatkan saran atau masukan dari responden, maka penelitian pengembangan ini telah selesai. Pembahasan berikutnya adalah simpulan. Simpulan yang pertama, pengembangan media pembelajaran berbasis Edmodo materi sistem persamaan linear 2 variabel kelas 8 SMP Negeri 11 Kota Pekalongan menggunakan model pengembangan 4D versi Tyagarajan, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Namun karena keterbatasan, maka penelitian ini dilakukan dengan menyederhanakan teori tadi, yakni hanya sampai pada tahap ketiga saja, define, design, dan develop. Penyederhanaan ini digunakan agar dapat mendukung dan memudahkan penelitian. Kemudian, simpulan kedua adalah media pembelajaran berbasis Edmodo materi sistem persamaan linear 2 variabel kelas 8 SMP Negeri 11 Kota Pekalongan dinyatakan valid berdasarkan validasi dari 8 validator dan dinyatakan praktis berdasarkan angket kepraktisan dari responden. Pembahasan berikutnya adalah saran. Saran yang pertama adalah perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai media pembelajaran yang dikembangkan agar dapat diuji keefektifan medianya. Kemudian yang kedua, media pembelajaran yang dikembangkan hanya dapat diakses dalam ponsel dan komputer saja. Oleh karena itu, diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk mempertimbangkan atau mempersiapkan produk menjadi lebih baik lagi. Kemudian juga untuk mempertimbangkan teknik pelaksanaannya. Nah, berikutnya adalah dokumentasi. Untuk ketiga gambar ini adalah tampilan yang ada di video pembelajaran. Lalu untuk yang dua, yang di samping adalah contoh
soal, bentuk soal menjodohkan dan bentuk soal pilihan ganda. Sekian dari saya sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.